Selamat pagi adik-adik, dan selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, hari ini kita kembali akan memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini kita kembali akan memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, kakak mengundang adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu, dan kemudian kita angkat satu buah pujian. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Ampuni atas segala salah dan dosa yang kami lakukan, dan kiranya Engkau mau pimpin ibadah kami hingga selesai. Terima kasih ya Bapa. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Cerita kita hari ini terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-40. Tentang bagaimana menyatakan kasih kepada Allah dan sesama. Sebelum kakak cerita lebih jauh, kakak mau tanya-tanya dulu nih sama adik-adik. Siapa ya di antara adik-adik yang mengasihi Allah? Coba tunjuk tangan. Pasti kita semua mengasihi Allah ya. Dan siapa di antara adik-adik yang mengasihi mama, papa, kakak, adik, opa, oma, bahkan sahabat kita? Jawabnya pastilah Kak. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih caranya kita mengasihi Allah? Ada yang tahu? Ya, betul. Dengan rajin berdoa, rajin sekolah minggu. Nah, itu salah satu cara kita mengasihi Allah. Dan bagaimana cara kita mengasihi sesama? Yaitu dengan ngeberesin tempat tidur ketika adik-adik bangun pagi, atau adik-adik membereskan mainan ke dalam tempatnya kembali. Jadi nggak perlu mama lagi yang ngeberesin. Adik-adik bisa loh ngeberesin sendiri. Adik-adik masih ingat cerita tentang orang Farisi?
orang Saduki, dan ahli Taurat. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak menyukai Yesus. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan sangat jauh berbeda dengan yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka menganggap kelompok mereka adalah orang-orang yang eksklusif. Mereka bahkan memisahkan diri dari yang lain karena menganggap diri mereka jauh lebih berharga. Mereka bahkan menilai diri mereka adalah kaum intelektual karena menguasai dan hafal semua isi hukum Taurat. Sementara Tuhan Yesus mengajarkan kasih dan menempatkan kasih sebagai hukum yang memberi makna baru. Bukan hukum yang sekedar mengatur dan menindak, tetapi hukum yang dijalankan dengan kesadaran dan kerelaan. Hukum kasih menandakan ada relasi dan komunikasi yang terjalin mesra. Bukan dibentuk atas dasar rasa takut, tetapi atas kesadaran untuk memelihara kehidupan bersama yang saling menghargai. Nah, itu dia adik-adik perbedaan nyata yang dilakukan oleh orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kalau kita benar anak-anak Allah, mari kita mengasihi Allah dan sesama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan melalui cerita yang kita dengarkan hari ini. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa dan satu pujian terakhir. Ayo adik-adik, kita sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya kami semua dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
jumpa lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.